Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan waktu Kak Sugeng, teman-teman. Kak Sugeng hari ini ingin membahas tentang tanaman keladi ya. Ini kebetulan keladi yang saya tanam ini sudah mulai menunjukkan kesuburannya ya. Keladi, tanaman ini membutuhkan banyak air, teman-teman. Butuh banyak air dan butuh media yang benar-benar kayak nutrisi ya. Jadi kita harus memperhatikan media-media apa yang cocok. Nah, kebetulan di sini saya juga bereksperimen tanaman-tanaman keladi ini bagusnya menggunakan media apa. Nah, ini ada beberapa hal yang sudah saya coba ya. Pertama ini cuma nggak tahu namanya teman-teman ya. Ini keladi, yang penting saya lihat tuh keladi itu cantik gitu, langsung saya budidayakan ya. Ini salah satunya. Nah, ini media yang saya pakaikan adalah pasir bangunan teman-teman, yang saya campur dengan kompos dan hasilnya benar. Itu warna-warnanya juga keluar asli ya, bagus. Nah, ini tuh, ini juga pasir bangunan ya. Nah, kalau yang satunya lagi ini kompos teman-teman, kompos dengan seka bakar, seka mentah. Nah, ini saya campur, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi beda-beda teman-teman. Kalau di pasir ini bedanya dengan pasir bangunan ini warnanya itu jadi cepat, dan di sini agak sedikit pucat ya. Nah, itu. Nah, kalau yang ini menggunakan bawahnya itu kokopit teman-teman, kokopit dengan kompos ya. Nah, ternyata kokopit ini bagus, batang akarnya jadi cepat jadi, dan pertumbuhannya benar bongsor teman-teman, itu tinggi sekali itu ya. Tuh tadinya. Nah, ini juga sama menggunakan kokopit teman-teman. Ini kokopit jadi rimbun dan mudah beranak. Nah, di sini juga saya menggunakan treatment gimana keladi itu cantiknya ya. Gimana membuat keladi itu cantik? Ternyata keladi akan lebih cantik kalau dibiarkan rumpun ya teman-teman ya. Dia nih pesona itu rumpun seperti ini. Ini tuh anak-anaknya nggak saya pisah-pisah, jadi semakin cakep gitu. Tapi enggak kalau dibuat solo seperti itu teman-teman, cuma satu seperti itu. Karena kelemahan keladi ini ada masa dorman, jadi masa istirahat, dia tidak memproduksi daun lagi, jadi gundul nanti teman-teman itu ya. Jadi kalau untuk treatment masa dorman, kita harus cepat ganti teman-teman. Kita cabut umbiknya, udah itu kita bersihkan dan kita mulai tanam kembali. Kalau kita ingin berbanyak tinggal mencacah aja ya. Itu untuk keladi. Jadi kalau yang solo tunggal-tunggal kayak seperti ini kan kelihatan kurus ya teman-teman ya, kurus cuma satu 4 daun. Tapi kalau dibuat rimbun, nah seperti ini, jadi tanaman keladi itu semakin pesonanya itu semakin keluar ya. Buat teman-teman pecinta tanaman hias ya, semoga tidak mengabaikan keladi ya. Coba semoga dengan video ini semakin cinta untuk mengoleksi jenis tanaman untuk mempercantik terasnya, karena keladi ini benar-benar kayak warna teman-teman dan kayak jenis ya. Jadi kita bisa menikmati, bisa memanjakan mata dengan warna-warna yang ada pada keladi. Nah, nih coba di sini saya harus tahu jenis-jenisnya ya. Cuma di sini saya nggak tahu namanya. Nih, keladi-keladinya ya. Ini saya tempatkan di depan pintu teras gitu. Cuma kan kebetulan terasnya minimalis, jadi ya setidaknya memberikan kecantikan tersendiri lah ya. Nah, dan ini juga saya lagi memperbanyak keladi-keladi. Tuh, ini saya perbanyak. Ini ada Angerland juga. Angerland juga sama teman-teman. Ini macam tanamnya cuma salah-salah di ember aja, tanah kebun, ternyata jadi subur seperti ini. Tuh. Beda dengan yang saya buat solo ya, setunggal. Nah, seperti kan kurus tuh. Nah, ini ada keladi wayang juga seperti ini. Ya, pokoknya kalau untuk mempercantik rumah ya, semuanya kita bisa dengan tanaman hias teman-teman. Kenapa di sini beda teman-teman? Dengan tanaman hias itu memberikan ketenangan tersendiri ya. Pokoknya untuk teman rekan-rekanku yang belum menghias rumah dengan tanaman hias, ayo segera miliki jenis tanaman yang kita sukai. Karena saya pribadi kalau tanaman hias itu memang benar
suka teman-teman. Jadi dari jenis keladi sebagainya macam-macam itu saya senang menanam itu ya. Tuh. Untuk pemupukan bisa menggunakan NPK, bisa menggunakan B1 ataupun seperti Grumor, ataupun bisa ditambahkan untuk menyemprot daun-daunnya ya. Nah, ini keladi ini macam-macam jenisnya teman-teman, gak kalah cantik, ribuan jenisnya. Cuma tadi bedanya kalau kita buat solo seperti ini tunggal, tapi kalau dibuat rimbun akan lebih cakep. Nah, jadi kita bisa pajang di teras, bisa pajang di dalam rumah. Yang penting untuk perawatan keladi, yang pertama adalah airnya jangan sampai kurang ya teman-teman, jangan sampai kekeringan. Dan keladi juga akan keluar warna cantiknya jika kena sinar matahari. Jadi kalau untuk paranet full sun full itu lebih bagus. Oke, thank you. Pokoknya segitu teman ya, sekilas tentang keladi. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks very much your attention. Don't forget to support my channel. Dan jangan lupa untuk dukungannya channel ini ya teman-teman ya. Tetap agar ketika saya upload tidak ketinggalan. Oke, thank you very much your attention. See you next my content. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.